Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rohmatul Nafiin dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu Sistem Moneter Internasional. A. Pengertian Sistem Moneter Internasional. Moneter internasional merupakan sistem keuangan yang berlaku. Pengertian untuk semua negara di dunia yang membahas tentang pembayaran atas transaksi lintas negara dilaksanakan. Sistem ini menentukan bagaimana kurs tukar asing ditentukan dan bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi kurs tukar. Sistem moneter internasional yang berfungsi dengan baik akan memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi serta mempermudah adaptasi terhadap perubahan. Sistem yang ideal akan mencakup dua hal, yaitu yang pertama, sistem harus kredibel, bisa dipercaya, dan dua, sistem harus mempunyai mekanisme stabil harga yang otomatis built-in. Data moneter internasional. Dana moneter internasional atau International Monetary Fund (IMF) adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. B. Sejarah dan perkembangan sistem moneter internasional. 1. Sistem standar emas 1876 sampai 1913. Sistem standar emas internasional muncul mulai tahun 1870 di Inggris. Pemerintah Inggris menetapkan nilai pound sterling dengan emas. Perkembangan industri yang terjadi di Inggris serta perdagangan dunia yang makin berkembang pada abad 19 menambah kepercayaan dunia terhadap emas. Kepercayaan ini diperkuat dengan ditemukannya tambang emas di Amerika dan Afrika Utara. 2. Periode Perang Dunia 1914 sampai 1994. Perang Dunia ke-1 mengakhiri standar emas klasik. Periode antara dua perang dunia secara umum ditandai oleh kekacauan perdagangan dan keuangan internasional. Terjadi fluktuasi kurs sejak akhir perang sampai tahun 1925, kecuali di Amerika Serikat yang kembali standar emas dalam tahun 1999. 3. Kurs tetap. Periode ini dimulai dengan perjanjian Bretton Woods. Memulai perjanjian ini, semua negara menetapkan nilai tukar mata uangnya sebagai emas, tetapi tidak diharuskan memenuhi konvertibilitas mata uang mereka dalam emas. Negara anggota diminta menjaga kurs dalam batas 1% naik atau turun dan bersedia menjaga kurs tersebut. 4. Masa Bretton Woods. Pada tanggal 22 Juli 1945 diadakan suatu konferensi moneter internasional yang dikenal dengan The Bretton Woods Conference yang dihadiri oleh 44 negara. Konferensi tersebut bertujuan untuk menyusun rencana pembuatan sistem moneter. 2 tahun setelah konferensi tersebut didirikan IMF dan Bank Dunia untuk mengawasi sistem tersebut. 5. Sistem semenjak 1973. Semenjak 1903, sistem moneter internasional merupakan campuran antara kurs tetap dengan kurs perubahan mata uang. Yen, dolar, Kanada, Prancis, dan Swiss berfluktual tergantung dari pemerintahan dan penawaran. Sering juga penguasa moneter negara-negara tersebut melakukan campur tangan di pasar valuta asing untuk mengurangi fluktuasi kurs yang berlebihan. Itu tadi, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Salsabila. C. Sistem penempatan kurs. Mekanisme penetapan kurs bisa dikategorikan menjadi berbagai kelompok. 1.
mengembang bebas. Sistem ini kurs ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran mata uang yang ada di pasar valuta asing tanpa campur tangan pemerintah. 2. Sistem kurs mengembang terkendali, yaitu penentuan kurs di pasar valuta asing dengan investasi atau campur tangan pemerintah. Pemerintah mempengaruhi kekuatan pasar dengan berbagai kebijakan di bidang moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri. Kelebihan dari sistem kurs mengembang bebas adalah kurs akan berubah dengan cepat sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi. Dan kelemahan dari sistem ini adalah kurs akan selalu berubah secara bebas sesuai dengan kekuatan pasar yang pada akhirnya dapat menyulitkan pemerintah maupun pelaku ekonomi yang lain. 3. Kurs tetap. Pada sistem ini, pemerintah melalui otoritas moneter atau bank sentral secara resmi menetapkan nilai kurs yang berlaku untuk negaranya. Kelemahan sistem ini adalah nilai kurs tidak selalu dapat mencerminkan nilai yang sesungguhnya dari mata uang tersebut. 4. Kurs tertambat. Sistem kurs ini ditetapkan dengan cara mengkaitkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. Cukup sekian dari kelompok 6. Saya Muhammad Raffi Abriansyah dan rekanita saya yaitu Sasabella. Mohon undur diri. Jika ada kurang-kurangnya, kami minta maaf. Jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena kami orang yang ikhlas. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.